Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para hadirin yang ikut hadir. Kita lanjutkan bahasan kita dari kitab Mukhtasar Ad-Da' wa Ad-Dawa karya Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, masih tentang bahaya-bahaya maksiat ya. Pada kesempatan kali ini ya, setelah sebelumnya kita telah membahas tentang bahaya syirik, maka kemudian dilanjutkan dengan faslun al-qaulu 'ala Allahi bi ghairi ilm. Fasal tentang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ibnu Qayyim berkata, wa yali dzalika fi kibaril mafsada al-qaulu 'ala Allahi bila ilm. Dan selanjutnya setelah syirik, yang dosa besar setelah syirik, yaitu urutan berikutnya, yali dzalik maksudnya urutan berikutnya terkait dengan mafsada yang sangat besar setelah syirik adalah al-qaulu 'ala Allahi bila ilm, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu, fi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, terkait dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya ya. Nama-nama Allah jelas sebagaimana kita ketahui, seperti Al-Ghafur, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir. Sifat-sifatnya yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti as-sama', mendengar, melihat, dan setiap nama Allah mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa af'alihi yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ya, terkait rububiyah Allah seperti menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menahan rizki. Itu namanya perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan tadbir, yaitu pengaturan alam semesta. Yang Allah mengatakan yudabbirul amr, Allah mengatur segala urusan. Yaitu berbicara tentang hal ini, tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya tanpa ilmu. Wa wasfuhu bi dhiddi ma wasafa bihi nafsahu wa wasafa bihi rasuluhu. Kemudian berani-beraninya mensifati Allah dengan lawan dari apa yang disifati oleh Allah tentang dirinya dan disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul a antum a'lamu amillah. Yang lebih tahu tentang segala perkara adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih tahu tentang Allah adalah Allah sendiri, dan yang lebih tahu setelah Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabat, fa inni a'lamukum billah wa akhsyakum. Aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah daripada kalian, aku yang paling bertakwa, yang paling khusyuk kepada Allah. Maka kalau Allah sudah mensifati tentang dirinya, sifatnya begini-begini, sudah kita tinggal terima. Kaidah kita yang penting cuma yaitu laisa kamitslihi syai', tidak sesuatu pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditetapkan bagi Allah tidak sama dengan makhluk. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, maka tidak sama dengan pendengaran, penglihatan makhluk. Allah punya wajah, tidak sama dengan wajah makhluk. Sebagaimana Allah punya zat, tidak sama dengan zat makhluk. Selesai ya. Dan kita berjalan di atas kaidahnya Al-Imam Malik ketika ditanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Wahai Imam Malik, bagaimana Allah beristiwa? Maka Imam Malik marah dan berkata, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa kita paham, artinya di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya tidak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajib, beriman kepadanya adalah kewajiban. Wa su'alu anhu bid'ah, bertanya bagaimananya adalah bid'ah. Karena kalau ada yang bertanya, terus bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah, kita bilang bagaimana zat Allah. Kalau kau tahu zat Allah, maka kau akan tahu bagaimananya sifat-sifat Allah. Kalau kau tidak tahu zat Allah, kau tidak akan tahu bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Makanya kaidah mengatakan al-kalamu fis sifat far'un an kalami fi dzat. Al-kalamu fi kaifiyati sifat, pembicaraan tentang bagaimana sifat, far'un anil kalami fi kaifiyati dzat. Maka itu cabang dari pembahasan tentang bagaimananya zat. Kalau zat tidak diketahui, maka kaifiahnya pun tidak diketahui. Ya.
Kalau zat diketahui maka kaifiahnya pun akan diketahui. Ya, ini kaidah ya. Maka siapa yang berani berbicara tentang sifat-sifat Allah, bagaimananya kita bilang kau harus tahu zatnya. Kalau enggak tahu ya sudah, jangan disamakan dengan makhluk. Akhirnya karena sebagian mereka menjadikan barometer adalah seperti makhluk, maka mereka akhirnya menolak sifat-sifat Allah. Kata mereka, kalau kita tetapkan sifat rahmat bagi Allah, maka seperti makhluk. Makhluk tidak punya rahmat kecuali ada kecondongan hati. Kalau gitu rahmat bagaimana? Rahmat kita artikan dengan irada. Atau rahmat maksudnya adalah pahala yang Allah berikan kepada hamba. Akhirnya mereka menolak sifat rahmat Allah. Sama mahabbah. Mahabbah kita tolak. Allah enggak mungkin mencintai dan Allah tidak mungkin dicintai. Kalau mencintai berarti kecondongan. Kalau kecondongan pasti pakai hati. Allah tidak punya hati. Yang punya hati adalah makhluk. Berarti Allah tidak mencintai. Terus Allah tidak boleh dicintai. Kenapa? Kalau Allah dicintai berarti ada munasabah, ada kesamaan. Karena cinta itu timbul ketika ada keserasian dan tidak boleh makhluk serasi dengan begitu terus mereka akhirnya semua sifat ditolak. Allah tidak boleh mencintai, Allah tidak boleh dicintai. Allah tidak merahmati. Ya. Allah tidak ridha. Ridha juga sama, ada kecenderungan. Mereka takwil kepada sifat irada atau mereka takwil sebagai makhluk. Akhirnya mereka mensifati Allah berbalik dengan apa yang Allah sifatkan. Allah bilang Allah merahmati, kata mereka tidak. Allah bilang Allah murka, kata mereka tidak. Terus murka artinya apa? Murka artinya Allah menghendaki keburukan. Tapi kita bilang iroda, bukankah iroda juga sama? Makhluk juga punya iroda atau tidak? Berarti sama dong. Iroda dengan iroda. Apakah ada orang beriroda tanpa hati? Tidak ada. Kita masuk pada kaidah kedua. Kalau tadi kaidah pertama, al-qaulu fi kaifiyatis sifat. Ya, far'un far'un cabang dari apa Ibu? Al-qaulu far'un anil kalami fi kaifiyati zat. Pembahasan tentang bagaimananya sifat adalah cabang dari pembahasan tentang bagaimananya zat. Kalau bagaimana zat tidak diketahui, maka cabangnya bagaimana sifat juga tidak diketahui. Kaidah kedua, al-kalamu fi ba'dhi sifati kal kalami fi ba'dil akhar. Pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan bahasan sifat yang lain. Saya ulangi, ini kaidah penting juga. Pembahasan tentang sebagian sifat sama dengan bahasan tentang sifat yang lain. Sama, seperti contoh, ini untuk membantah orang-orang Asy'ariyah. Misalnya mereka menafsirkan sifat rahmat dengan iradah. Dia bilang, kenapa enggak tetapkan sifat rahmat? Kata mereka sifat rahmat sama seperti manusia. Manusia punya rahmat dan rahmat adalah kecenderungan hati. Terus, ya udah kita tafsirkan dengan iradah. Iradatus shawab. Rahmat maksudnya kehendak untuk memberi kebaikan. Iradatul khair lil abd. Menghendaki kebaikan bagi hamba. Taib, kita bilang bukankah makhluk juga punya iradah? Ya sudah, kenapa kau tetapkan? Kalau kau tetapkan iradah, tetapkan juga rahmat. Kata mereka, iradah Allah tidak sama dengan iradah makhluk. Ya sama, kalau gitu rahmat Allah tidak sama dengan rahmat apa? Makhluk. Pembahasan tentang sifat ini sama dengan bahasan sifat itu, tidak bisa dibedakan. Kita harus komitmen. Kalau kau bisa menetapkan sifat iradah, kau bilang iradah Allah tidak sama iradah makhluk, saya juga bisa menetapkan sifat rahmat. Rahmat Allah tidak sama dengan sifat rahmat apa? Makhluk. Kita pahami makna rahmat, tapi levelnya jauh berbeda. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat seorang ibu sedang memeluk anaknya dengan penuh kesedihan, penuh kasih sayang, maka Rasulullah SAW berkata, "Lallahu arhamu bi ibadi min hadi bi waladiha." Allah begitu sayang kepada hambanya lebih daripada ibu ini kepada anaknya. Itu levelnya berbeda ya. Taib. Jadi ini di antara dosa besar menurut Ibnu Qayyim rahimahullahu taala adalah berbicara tentang Allah. Allah sudah bilang begini, dia bilang berlawanan. Sehingga kalau kita lihat dalam Al-Quran, rata-rata sifat ditolak. Karena orang Asy'ariyah hanya menetapkan 7 sifat. 7 sifat pun itu mereka masih takwil-takwil lagi. Tentu pembahasannya panjang, tapi kita beri isyarat saja. Padahal yang lebih tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Dan yang lebih tahu tentang Allah Rasulullah. Ingat Allah dan Rasulnya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, turun kepada orang Arab. Orang Arab ada yang orang Badui, ada Arab kota. Ya, Rasulullah berbicara dengan mudah dengan apa yang dipahami oleh orang Arab ketika itu. Tidak ditakwil-takwil, tidak dijadikan teka-teki, dan selanjutnya. Fahu asyaddu syai'in munaqadatan wa munafatan li hikmatin lahu man lahu li hikmati man lahu khalqu wal amru. Maka ini adalah munaqadatan itu pembatalan dan penafian yang paling parah terhadap hikmah Allah yang di tangannya lah penciptaan dan perintah.
Allah ketika menjelaskan tentang sifat-sifatnya, itu Allah ingin mengenalkan dirinya kepada hamba-hamba agar hamba-hamba lebih cinta kepadanya, lebih mengagungkannya, lebih sehingga beribadah dengan lebih khusyuk karena mengagungkan Allah semakin banyak sifatnya. Tapi kalau sifat ditolak seakan-akan Allah tidak punya sifat. Terus buat apa Allah sebutkan sifat yang banyak yang seperti Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bumi pada hari kiamat dalam genggaman Allah. Sudah kita imani dalam genggaman Allah. Kita bagaimana agungnya Allah, dahsyatnya Allah. Ya. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit dilipat dengan tangan kan Allah. Karena Allah tidak punya tangan. Terus maksudnya apa? Beda kalau kita artikan dengan tangan Allah, kita tahu betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa akbarnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat-sifat Allah yang ingin menjelaskan tentang agungnya Allah akhirnya ditolak. Rahmat ditolak, cinta ditolak. Beda. Orang awam semua tahu kita cinta sama Allah, Allah cinta sama kita. Kalau Asy'ariyah enggak boleh bilang Allah cinta, enggak boleh Allah dicintai. Rahmat ditolak, cinta ditolak, ridho ditolak. Yang penting Allah ridho. Enggak ada ridho enggak boleh bilang Allah ridho. Harus ditakwil. Nanti Allah marah loh, enggak boleh bilang Allah marah. Ini semua terus diapain? Nah, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Ini ditolak semua. Rahmat ditolak, ridho ditolak, cinta ditolak, marah ditolak. Apalagi ditolak? Banyak ya. Melihat diartikan dengan mengetahui yang terlihat. Mendengar diartikan dengan mengetahui. Tidak ada namanya mendengar bagi Allah. Mendengar itu maksudnya mengetahui suara. Melihat itu maksudnya mengetahui pemandangan. Bukan melihat. Repot. Kalamullah tanpa suara, tanpa huruf. Al-Quran ini bukan firman Allah. Ini cuma terjemahan dari Muhammad SAW. Repot kan? Ini semua jadi seakan-akan Al-Quran itu bukan kitab petunjuk, tapi kitab bohongin orang ya. Kalau harus begitu semuanya, kitab Al-Quran ini ternyata enggak begitu, enggak sesuai dengan dipahami orang Arab. Ternyata kalam maksudnya kalam nafsi. Al-Quran ini ternyata bukan firman Allah. Lafal-lafalnya dari Muhammad. Maknanya aja dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka ini benar-benar asyaddu syai'in munaqadatan wa munafatan. Benar-benar perlawanan dan kontradiktif yang berat terhadap hikmah dari Allah yang di tangannya lah al-khalqu wal amru, segala penciptaan dan perintah. Wa qadhun fi nafsir rububiyyah wa khasa'isir rabb. Dan ini celaan terhadap rububiyah Allah dan kekhususan Allah. Seperti mereka menolak sifat al-khalq, kata mereka tidak ada mencipta. Allah enggak mencipta. Tidak ada Allah mencipta. Kalau kita Ahlus Sunnah, Allah mencipta. Ketika Allah ingin mencipta makhluk, Allah berkatakan kun fayakun. Maka Allah berbuat sesuatu namanya perbuatan penciptaan. Kata mereka enggak boleh ada perbuatan namanya penciptaan. Terus al-khalq maknanya makhluk, ini pembahasan panjang. Tapi mereka menolak sifat mencipta. Kata mereka mencipta itu enggak ada. Yang ada muncul makhluk tanpa ada proses penciptaan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan qadhun fi nafsir rububiyyah. Kalau kita mutakwil sifat-sifat Allah, maka menolak rububiyah Allah Subhanahu. Ini tidak dipahami, bahkan orang Asy'ariyah banyak tidak paham. Orang yang Asy'ariyah mereka tidak paham hal ini. Yang paham sebagian kecil di antara mereka karena rumitnya akidah Asy'ariyah. Ya, di antaranya mereka mengatakan Allah itu statis. Kalau Allah statis maka tidak boleh ada perbuatan bagi Allah. Padahal kalau namanya mencipta harus ada perbuatan. Idza arada syai'in nama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya Allah jika berkehendak sesuatu, Allah berkata kun fayakun, maka jadilah. Jadi di antara proses penciptaan Allah dengan mengatakan apa? Kun. Ini mereka bilang enggak boleh. Allah statis. Tidak ada baru bilang kun, enggak boleh. Allah enggak pernah bilang kun karena kun itu lafal dan kalam Allah itu enggak pakai lafal. Terus gimana ada ciptaan, ada makhluk muncul tanpa ada proses, tahu-tahu muncul makhluk. Sehingga mereka menolak sifat penciptaan. Ya. Sehingga mereka mengartikan al-khalq huwal makhluk. Al-khalq itu predikat, maksudnya adalah objek. Jadi gambaran kita, Budi mukul Muhammad. Muhammad terpukul. Tapi yang terpukul siapa ibu-ibu? Muhammad. Yang mukul siapa? Budi. Budi mukul Muhammad dengan proses pemukulan enggak? Ya, pemukulan itu predikat. Jadi subjek, objek, predikat. Subjeknya Budi, predikatnya memukul, objeknya siapa? Muhammad. Kalau mereka berkata predikat sama dengan objek, jadi Muhammad terpukul oleh Budi tanpa pemukulan. Pemukulan sama dengan Muhammad, enggak masuk akal.
Ini akidahnya Asy'ariyah. Makanya si Ibnu Qayyim agak kencang, dia mengatakan qathun fi nafsi rububiyah, karena dengan takwilan seperti ini maka mencela rububiyah Allah, karena rububiyah terkait dengan penciptaan. Dan rububiyah itu isinya apa? Penciptaan, pengaturan dan tadbir, semua ihya, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menahan rizki, semua ini mereka takwil. Karena Allah statis, tidak boleh melakukan suatu perbuatan. Ya. Dan banyak syubhat di kepala mereka. Padahal Allah berkata, fa'alul lima yurid. Allah selalu fa'al. Allah menggunakan isim fa'il atau siga mubalaghah bismil fa'il. Allah senantiasa fa'al. Itu berarti continue. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Akan tapi Allah yaf'alu menggunakan fi'il mudhari' yang juga menunjukkan continue. Walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Fa'alu lima yurid. Ketika mereka takwil itu semua, ini merendahkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Fa in sadara dzalika an ilmin fa huwa inadun aqbahu minasyirk. Kalau ini muncul padahal sudah di atas ilmu, ini lebih parah daripada syirik. Sudah tahu bahwasanya sifat-sifat Allah begini, dia tahu sifat. Kalau di kejahilan mungkin masih ringan. Tapi kalau di atas ilmu sudah tahu tetap ngeyel, tetap menolak, ini lebih buruk dari syirik. Aqbahu minasyirk, ya. Ya. Lebih buruk daripada kesyirikan. Wa a'dhamu itsman indallah, dan dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan urutan dosa. Kata Allah, qul innama, katakanlah wahai Muhammad, innama harrama rabbiyal fawahish, sungguhnya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Wal itsma wal baghya bighairil haqq, ya. Ma dhahara minhu batan wal itsma wal baghya bighairil haqq. Perbuatan keji yang nampak mau terlarang, dosa, ya, perbuatan kezaliman. Kemudian wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah yang tidak ada dalilnya. Kemudian Allah sebutkan di ujungnya wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Di sini Ibnu Qayyim memandang terkadang al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm, bicara tentang Allah tanpa ilmu, terkadang lebih parah daripada kesyirikan. Kapan? Ketika orang itu sudah punya ilmu tapi dia ngeyel, dia menentang. Seperti Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan sudah tahu ayat-ayat tapi dia tolak karena tidak sesuai dengan logikanya. Ngeri. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, wal qaul 'ala Allahi bila ilmin wasyirku mutalaziman. Sungguhnya perkataan atas Allah tanpa ilmu dan kesyirikan adalah dua hal yang saling melazimi. Dan ini benar bahwasanya banyak kesyirikan terjadi karena berbicara menganalogikan Allah dengan makhluk. Menganalogikan Allah dengan makhluk, ya, sehingga mereka mensifati Allah tanpa ilmu. Seperti perkataan mereka, kalau minta langsung kepada raja enggak bakalan diterima, harus lewat menteri. Sama kalau sama Allah enggak bakalan, harus lewat perantara, ya. Ya, kalau kau dekat sama perantara, langsung permintaanmu dikabulkan. Sama kalau kau dekat dengan menteri, permintaanmu langsung dikabul. Ini tentang Allah tanpa ilmu. Beda raja dengan Allah. Kalau raja memang enggak tahu rakyatnya, enggak ngerti rakyatnya, sehingga dia butuh anak buah untuk memberi laporan. Anak buahnya pun bisa bohongin dia. Tapi kalau Allah, semua dia ketahui. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidak ada daun yang jatuh pun kecuali Allah tahu tentang daun tersebut. Seorang sujud berbisik-bisik kepada Allah, besoknya atau sebentar lagi doanya dikabulkan, subhanallah. Kadang dia belum berbisik-bisik, baru dalam hatinya dia belum ungkapkan, Allah sudah kabulkan permohonannya, subhanallah. Kadang terjadi seperti itu. Iya atau tidak ibu-ibu? Jadi begitu. Enggak usah lapor ke menteri, enggak usah lapor ke wali, enggak usah lapor ke orang mati. Akhirnya gara-gara berbicara tentang ilmu, tanpa ilmu, akhirnya menganalogikan Allah dengan makhluk, akhirnya caranya dekat sama makhluk, mengagungkan makhluk, keyakinan terhadap mayat. Makanya dikatakan al-qaul 'ala Allah bila ilm wasyirku mutalaziman. Ini karena orang berbicara tentang Allah dan syirik adalah hal yang saling melazimi, karena kebanyakan orang terjerumus dalam syirik
karena bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara ketika mereka mengatakan Allah punya anak, karena mereka bodoh tentang Allah. Sifat Allah lam yalid wa lam yulad, qul huwallahu ahad. Tapi kata mereka bodoh tentang Allah. Mereka berbicara tentang Allah tanpa ilmu, terjerumus dalam kesyirikan. Terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Semuanya karena berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Orang yang meyakini bahwasanya di pantai selatan ada jin yang menguasai, ada punya daerah otonomi, kemudian di gunung, ini semua kebodohan tentang Allah. Seakan-akan Allah sudah kasih hak otoritas kepada jin tersebut untuk ngatur laut selatan atau untuk ngatur gunung. Ini semua karena kebodohan. Karena kebodohan tentang Allah akhirnya terjerumus dalam kesyirikan. Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Walamma kanatil bid'ul mudhillatu jahlan bi sifatillah takdziban bima akhbara bihi an nafsihi wa akhbara bihi an rasuluhu inadan wa jahlan kanat min akbaril kaba'ir wa in qasurat anil kufri." Kemudian beliau jelaskan tentang bahayanya bid'ah, terutama bid'ah terkait dengan akidah. Kata beliau, tatkala bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, ya, akibat kebodohan terhadap sifat-sifat Allah dan mendustakan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya dan mendustakan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa inadan najahlan, ngeyel, dan karena kebodohan kanat min akbaril kabair, makanya bid'ah tentang asma sifat termasuk dosa-dosa paling besar. Wa in qasurat anil kufri, meskipun tidak sampai derajat kufuran. Meskipun tidak sampai derajat kufuran. Karena bid'ah seperti ini bahaya karena membaca filsafat-filsafat Yunani, kemudian membenarkan logika-logika Aristoteles, logika Plato, logika Plotinus, kemudian akhirnya membuat ada pola pikir dalam benaknya dianggap sebagai qat'iyat, ilmu pasti. Ini digunakan untuk menimbang dalil-dalil. Ada tentang ayat-ayat sifat, maka ditimbang, ditolak, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan sains filsafatnya. Dianggap qat'iyat, ilmu pasti padahal tidak pasti, padahal ngawur. Maka ini dikatakan Ibnu Qayyim bahkan bisa terjadi termasuk dosa paling besar meskipun tidak sampai derajat kufur, ya. Wa ma'lumun, kemudian beliau mengadakan perbandingan antara bid'ah dengan pelaku bid'ah dan pelaku dosa. Wa ma'lumun annal mudhniba innama dhararuhu ala nafsihi. Sebagaimana diketahui, orang yang pendosa mudaratnya kembali kepada dirinya sendiri. Pendosa dia maksiat untuk dirinya sendiri, ya, kecuali kalau dia mengajak orang lain. Ya. Wa amal mubtadi fa dhararu ala an-naw. Adapun mubtadi ketika dia membuat bid'ah, maka ini tersebar langsung, ya. Ya, tersebar sehingga kemudian abadi. Jenis bid'ah ini ditiru orang, bahkan dikembangkan. Wa fitnatul mubtadi' fi aslid din, dan bahayanya bid'ah, fitnahnya terkait dengan pokok agama, terkait dengan akidah. Wa fitnatul mudhnib fi syahwat, adapun pendosa fitnahnya terkait dengan syahwat, hawa nafsunya, ya, minum khamar atau berzina atau yang lainnya. Wal mubtadi' qad qa'ada lin-nasi ala siratillahil mustaqim yasudduhum anhu. Mubtadi' itu menghalangi orang yang ingin menuju Allah, dihalang-halangi sehingga tidak bisa menuju Allah. Ya. Wal mudhnib laisa kadzalik. Ada pendosa tidak, pendosa dia sibuk dengan maksiat sendiri, dirinya sendiri. Wal mubtadi' qadihun fi awsafir rabbi wa kamalihi. Al mubtadi' dia mencela sifat-sifat Allah dan mencela kesempurnaan Allah. Wal mudhnib laisa kadzalik. Adapun pendosa tidak demikian. Dia tidak mencela Allah tapi dia sendiri bermaksiat, ya, sambil mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wal mubtadi' munaqidun lima jaa'a bihi ar-rasul wal 'asi laisa kadzalik. Mubtadi' dia membantah apa yang dibawa oleh Rasulullah, dia bantah, dia takwil, dia tolak. Dia kritiki. Tidak seperti itu, makanya orang kalau sudah senang bid'ah, sunnah ditinggal. Wal 'asi laisa kadzalik, pelaku maksiat tidak demikian. Dia tahu dia salah, makanya dikatakan taubat al bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah lebih sukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Al ma'siyatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena maksiat orang pelakunya masih bisa bertobat karena dia merasa salah. Adapun mubtadi' dia tidak merasa salah. Kalau tidak merasa salah terus kapan mau bertobatnya? Wal mubtadi' yaqta'u 'ala nasi tariqal akhirah. Mubtadi' menghalangi orang dari jalan akhirat. Wal 'asi yu'ti sayra bisababi
bati'us sayri bisababi dzunubihi. Adapun pelaku maksiat dia karena dosa-dosanya dia berjalan lambat menuju akhirat. Dia susah menuju akhirat. Tapi kalau mubtadi dia potong, dia alihkan. Yang harusnya jalan ini dia alihkan ke kanan, alihkan ke kiri. Ini muqaranah atau komparasi yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di antara pelaku bid'ah dan pelaku maksiat. Subhanallah, ada orang kalau sudah sibuk dengan bid'ah, maka terhalangi dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh misalnya, sebenarnya para ulama contoh. Orang yang suka nyanyi-nyanyian dengan alasan kasidah-kasidah Islami pakai alat-alat musik, akhirnya dia tidak suka, jarang dengar Al-Quran. Hatinya lebih tertarik dengar apa? Kasidah-kasidah beralat musik Islami. Kecenderungannya kepada Al-Quran sedikit. Ya, karena kecintaan kepada alat musik tidak akan bergabung kecintaan dengan Al-Quran. Hobinya sedikit-sedikit joget-joget atas nama Islami, loncat-loncat, tepuk-tepuk tangan, ikhtilat laki-laki perempuan, pakai DJ, ya ramai yang ikut kajian, kayak itu yang dicari, ya, sampai joget-joget. Al-Quran ya tidak menarik, sudah tidak menarik lagi. Ini diantara hukuman terhadap pelaku bid'ah, ya, menjadikan cinta kepada bid'ah jauh dari jauh dari sunnah. Ya. Siapa yang semangat pergi ke kuburan-kuburan orang soleh, ya, dengan mengagungkan mereka, meminta-minta kepada mereka, ya, lama-lama kecenderungannya kepada tanah suci berkurang. Lama-lama kecenderungannya kepada tanah suci apa? Berkurang. Ke Mekah berkurang. Ya. Kenapa? Karena jadi hobi. Sedikit-sedikit ke kuburan mayat, minta-minta situ. Sedikit-sedikit kuburan mayat, minta-minta di situ. Siapa yang hobi membaca hikmah-hikmah, adab-adab misalnya dari perkataan para filsuf-filsuf kafir, baca terus, akhirnya kalau baca adab-adab Islami kurang tertarik. Nasihatnya Nabi kurang tertarik, lebih suka berkata Plato, berkata Aristoteles, berkata ini, sabda-sabda Nabi jadi kurang bernilai di sisinya. Siapa yang suka baca cerita-cerita yang aneh-aneh, wali ini wali anu, wali ini wali anu, wali ini wali anu, baca sirah Nabi enggak begitu tertarik. Lebih asik sirah-sirah wali-wali kampret. Nabi cuma mi'raj sekali, ini 70 kali, kan lebih hebat mana? Ketika pintu bid'ah dibuka, sunnah mulai ditinggalkan. Ketika seorang sibuk dengan ibadah bid'ah, ibadah sunnah dia kurang semangat. Percaya saja. Semangat bid'ah, bikin bid'ah ini, bid'ah itu, bid'ah ini. Sunnah-sunnah tidak dilakukan. Jadilah lebih senang ahlul bid'ah wal jamaah daripada ahlus sunnah wal jamaah. Jangan ahlul bid'ah al hasanah wal jamaah. Kalau ini bid'ah hasanah Ustaz, ya sudah ahlul bid'ah hasanah wal jamaah. Siapa yang suka berdoa dengan doa-doa karangan wali ini, wali anu, doa-doa Nabi kurang diperhatikan. Lebih senang karangan ini karangan doa ini, doa Nabi kurang. Siapa yang suka tawassul dengan orang-orang saleh, akhirnya lebih suka daripada berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak pede, bahkan suudzon kalau langsung kayaknya enggak didengar.
timbul suudzon pada Allah, harus lewat orang-orang saleh. Orang-orang saleh pun yang mereka pilih, nenek moyang mereka, wali-wali mereka, tidak pilih Abu Bakar, Umar, Utsman. Enggak. Oleh karenanya bid'ah, ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menghalangi orang dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelaku maksiat memperlambat, karena dia berlaku maksiat tapi dia masih tahu jalannya menuju sana. Dia tahu dia salah, jalan lurusnya itu dia ngerti. Kalau pelaku bid'ah enggak, dia ngajak jalan lain. Jalan lain, orang lagi ikhlas berdoa kepada, oh jangan ke mayat. Kalau langsung Allah enggak diterima mayat. Itu kan namanya malingkan orang. Malingkan orang. Orang lagi sibuk kajian, mungkin baca Quran, saya ini aja enak, joget-joget. Pakai kasidah, pakai DJ, mana lebih enak? Ya pakai enak, pakai DJ, campur laki perempuan, cewek-cewek cantik-cantik situ. Dia dipalingkan. Dan dia merasa itu ibadah. Orang yang, sebagian orang wali-wali, yang penting dekat saya, kenal saya, nanti saya yang buka pintu surga, kalian mau semua. Akhirnya dia kurang semangat untuk menyelamatkan dirinya. Dia menyandarkan surganya kepada wali tersebut. Yang penting dekat dengan wali, muridnya wali, seakan-akan selamat. Nanti kalau ditanya sama malaikat mungkar nakir, sebut saja wali ini. Jadi kayaknya aman. Sementara sunnah mengajarkan seorang harus takut, yang tidak bisa menyelamatkan dirinya kecuali amalnya sendiri. Bahkan Nabi SAW berkata, man batta'a bi amalahu lam yusri' bihi nasabuh. Kalau amalnya lambat, nasabnya tidak bisa mempercepat dia, enggak ada pengaruh nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa di antara kalian, yang bukan yang paling tinggi nasabnya. Akhirnya begitu, ya. Jadi cara beribadah berubah. Makanya ahlul bid'ah lebih berbahaya daripada pelaku maksiat. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika dia melakukan komparasi antara bid'ah dengan maksiat. Jadi dosa yang berbahaya setelah syirik adalah al-qaul 'ala Allah bila ilm, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dosa berikutnya faslun, pembahasan mafsadatul qatl, yaitu bahayanya membunuh. Dosa berikutnya. Thumma lamma kana adh-dhulmu wal 'udwanu munafiyaini lil 'adli alladhi bihi qamatis samawati wal ard. Wa arsalallahu subhanahu rusulahu alaihi wassalatu wassalam wa anzala kutubahu liyaquma an-nasu bihi. Kana min akbaril kaba'ir indallahi wa kanat darajatuhu fil 'azamati bihasbi mafsadati fi nafsi wa kana qatlul insani waladahu at-tifl as-saghir alladhi la dhanba lahu. Tapi kata beliau, tatkala kezaliman dan pelanggaran adalah dua hal yang kontradiktif dengan keadilan, menafikan keadilan, yang dengan keadilan tersebut tegaklah langit dan bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengutus para rasulnya alaihi wassalatu wassalam dan menurunkan kitab-kitab sucinya agar orang bisa menegakkan keadilan. Kana min akbaril kabair indallah. Maka pembunuhan itu termasuk dosa yang paling besar, karena dosa pembunuhan adalah bentuk berbuat kezaliman dan pelanggaran. Jadi Ibnu Qayyim memberi gambaran tentang bahayanya dosa membunuh. Kenapa? Karena di antara tujuan syariat adalah menegakkan keadilan. Makanya Allah utus para rasul untuk menegakkan keadilan. Allah turunkan kitab-kitab suci untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezaliman. Ternyata kezaliman dan melampaui batas pelanggaran bertentangan keadilan tersebut. Ini dalil bahwasanya dosa membunuh adalah dosa yang sangat besar, karena dia bentuk kezaliman, termasuk kezaliman yang paling besar, dan bentuk pelanggaran yang paling besar, karena bertentangan dengan tujuan syariat ini. Maka beliau mengatakan kana min akbaril kabair indallah. Ya, maka dosa membunuh adalah termasuk dosa paling besar di sisi Allah. Wa kanat darajatuhu fil 'azamati bihasbi mafsadati fi nafsihi. Itu pun membunuh bertingkat-tingkat. Semakin buruk dampaknya, maka semakin tinggi derajatnya. Oleh karenanya wa kana qatlul insani waladahu tifla saghir alladhi la dhanba lahu wa qad jabala Allahu al-quluba ala mahabbati wa rahmatihi wa ithafihi alayhi.
wa khassal walidaini min dzalika bimaziyatin zahiratin. Faqatalahu khasyata an yusharikahu fi mat'amihi wa mashrabihi wa malihi min akbahi dzulmi wa asyaddihi. Dia contohkan, Ibnu Qayyim rahimahullah mencontohkan seperti membunuh anak sendiri. Ketika seorang membunuh anaknya yang masih kecil, yang tidak punya dosa sama sekali, alladzi la dzamba lahu. Sementara Allah telah mengkodratkan hati-hati manusia untuk cinta kepada anak-anak dan sayang kepada anak-anak. Wa khassal walidain, terutama kedua orang tua. Cinta kepada anaknya lebih dalam lagi dengan keistimewaan yang nampak, maziyatin zahirah. Ya, karena yang anaknya sendiri, ibu yang telah mengandungnya atau bapak itu adalah air maninya. Faqatalahu, ternyata dia malah membunuh anak tersebut, takut ikut makan makanannya, ikut minum dengan minumnya, takut ikut menghabisi hartanya, maka membunuh anak sendiri merupakan kezaliman yang paling buruk dan yang paling keras. Ya. Ini karena mafsadahnya besar. Kenapa? Ibnu Qayyim mengatakan anak tidak punya dosa. Satu. Yang kedua, orang-orang secara umum punya kodrat cinta sama anak kecil. Dua. Yang ketiga, apalagi kedua orang tuanya sendiri, harusnya cinta sama anaknya sendiri. Terus sebabnya cuma karena takut kasih ikut makan, takut ikut minum, takut ikut makan harta, terus dia bunuh, maka ini dosa paling besar. Beda dengan membunuh yang lain. Seorang mungkin bunuh orang lain karena dendam, atau beda dengan membunuh anak sendiri, dosanya lebih besar. Dan sebaliknya, wa kadzalika qatluhu abawaihi alladzaini kana sababa wujudihi. Ya. Demikian juga sebaliknya, seorang bunuh kedua orang tuanya, dosanya sangat besar. Karena kedua orang tuanya yang merupakan sebab dia ada di alam muka bumi ini. Kalau tidak ada kedua orang tuanya, dia tidak muncul. Ternyata dia bunuh kedua orang tuanya yang jasanya luar biasa. Maka ini juga dosa pembunuhan yang sangat besar. Wa kadzalika qatluhu dza rahimihi. Demikian kalau dia membunuh kerabatnya, rahimnya, dia bunuh kakaknya, dia bunuh adiknya, dia bunuh tantenya, dia bunuh omnya, yang semua adalah kerabatnya, rahimnya, maka dosanya membunuhnya tidak seperti membunuh yang lain. Jadi Ibnu Qayyim mengingatkan meskipun pembunuhan dosa sangat besar, tapi pembunuh itu juga bertingkat-tingkat. Kemudian dia berkata, wa tatafawatu darajatul qatli bihasbi qubhihi. Maka derajat-derajat pembunuhan atau tingkatan pembunuhan bertingkat-tingkat sesuai dengan keburukannya. Derajat keburukannya. Wastihqaqi man qatalahu lis-sa'yi fi ibqaihi wa nisihatihi, ya. Dan hak orang yang dibunuhnya, ya, yang harusnya diusahakan untuk menetapkannya dan menasihatinya, ya. Sebentar, coba saya baca aslinya dari Dakwah Dawa. Karena kalimat saya tidak begitu paham maksudnya apa, ya. Taib, di sini dia katakan wa tatafawad darajatul qatli bihasbi qubhi wa istiqaqi man qatalahu as-sa'ya fi ibqaihi wa nasihatihi. Ini derajat berikutnya ketika yang dibunuh, ya, ternyata dampaknya sangat buruk. Sementara yang dibunuh adalah orang yang memiliki hak untuk diusahakan terjaga seperti nabi, ulama, ya. Ya. Dan diharapkan memberi nasihat, maka ini dampaknya semakin buruk lagi. Dampaknya semakin buruk lagi. Ini maksud dari perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Jadi beliau sekarang membahas lagi tinjauan tentang derajat pembunuhan. Beliau ingin mengatakan membunuh ulama, membunuh nabi, membunuh orang yang memberi nasihat tidak sama seperti orang membunuh orang biasa. Sehingga beliau mengatakan wa tatafawatu darajatul qatli bihasbi qubhihi. Dan derajat pembunuhan itu bertingkat-tingkat berdasarkan buruknya, dampak buruk dari pembunuhan tersebut. Wastihqaqi man qatalahu lis-sa'yi fi ibqaihi wa nasihatihi. Sementara demikian juga orang yang dibunuh punya hak untuk hidup dan kita usahakan agar dia tetap ada karena dibutuhkan oleh umat dan kita butuh nasihatnya. Ini malah dibunuh. Walihadza kana asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah man qatala nabiyyan au qatalahu nabiyyun. Oleh karenanya orang yang paling berat azabnya pada hari kiamat di antaranya yang membunuh nabi, karena nabi berhak untuk dijaga, dibutuhkan nasihat, ini malah dibunuh. Maka orang yang bunuh nabi adalah orang yang paling buruk sebagaimana yang dibunuh juga oleh nabi. Wa yalihi man qatala imaman au aliman. Sama orang bunuh imam, imam dibutuhkan oleh negara, dibutuhkan oleh rakyat. Dengan ada imam maka semua berjalan dengan baik, ada yang mengatur, malah dibunuh sehingga menimbulkan kekacauan, ya. Atau aliman ya'murun nasa bil qisti, imam yang adil
atau seorang alim yang menyuruh manusia kepada keadilan, wa yad'uhum ila Allah, dan menyuruh mereka kepada Allah, wa yansahuhum fi dinihim, menasihati mereka untuk ingat dengan akhirat tentang agama mereka, malah dibunuh. Ini dosanya lebih besar. Ya, pembunuhan ulama, ya. Pembunuhan orang-orang yang adil, penguasa-penguasa yang adil, pejabat-pejabat yang adil malah dibunuh, malah dibantai. Ya, maka ini dosanya lebih besar karena mereka ini orang-orang yang dibutuhkan kebaikan mereka, dibutuhkan nasihat mereka malah dibunuh. Tidak sama dengan bunuh orang biasa. Wa qad ja'ala Allah Subhanahu jazaa'a qatlin nafsi al-mu'minati amdan al-khuluda finnar. Ketahuilah bahwasanya Allah telah menjadikan balasan bagi yang membunuh jiwa mukmin, orang mukmin dengan sengaja, balasnya adalah kekal di neraka, yaitu azab yang sangat lama. Wa ghadabal jabbar, dan Allah murka kepadanya. Wa la'natahu, dan Allah melaknatnya. Wa i'dadal adzabil azim, dan Allah siapkan baginya azab yang dahsyat. Lahu. Hadza mujabu qatlil mu'min amdan ma lam yamna minhu mani. Maka ini konsekuensi dari orang membunuh orang mukmin lain dengan sengaja selama tidak ada penghalang. Ya, kata Ibnu Qayyim, harusnya orang yang membunuh mukmin dengan sengaja kekal di neraka, dimurkai Allah, dilaknat oleh Allah, bagi dia azab yang pedih. Namun terkadang ada penghalang sehingga dia tidak kekal, tapi cukup yang lama. Ya. Pada asalnya orang yang membunuh orang mukmin lain hukumnya seperti ini, kata Ibnu Qayyim. Kekal di neraka, azab yang pedih, ya, dilaknat dan dimurkai. Ini konsekuensinya selama tidak ada penghalang. Namun ternyata terkadang tidak jadi kekal karena dia juga mukmin, yang bunuh juga ternyata mukmin. Walamma kanat mafsadatul qatli hadhil mafsadah, qala Allah Ta'ala, ketika kerusakan yang ditimbulkan oleh pembunuhan seperti yang telah kita jelaskan di atas, maka Allah berfirman, min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Karenanya kami tetapkan bagi Bani Israel, siapa yang membunuh jiwa tanpa ada sebab, ya, bukan karena kisos dia bunuh orang, bukan karena kisos tapi orang tidak punya salah dia bunuh, faka'annama qatala an-nasa jami'an, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Kemudian fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Senantiasa seorang mukmin dalam kelapangan terhadap agamanya, terkait dengan agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hati-hati. Kalau dia sudah menumpahkan darah haram, berada dalam kesempitan, bahaya. Wa dzakara al-Bukhari aidan an Ibnu Umar. Imam Bukhari juga menyebut dari Ibnu Umar, min waratatil umur allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud dima'il haram bi ghairi hillihi. Di antara kesalahan perkara-perkara yang salah yang orang terjerumus di dalamnya, yang tidak ada solusi bagi orang yang menjerumuskan dirinya dalam perkara-perkara buruk tersebut, adalah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan tanpa ada haknya. Kata Ibnu Umar, tidak ada jalan keluar, mengerikan. Wa fi sahihain, dalam sahihain dari Abu Hurairah, yarfa'uhu, yaitu hadisnya secara marfu' dari Nabi SAW, kata Nabi, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, mencaci maki seorang muslim kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran. Wa fihima, dalam Sahih Muslim aidan anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tarji'u ba'di kuffaran, Nabi bersabda, janganlah kalian kembali setelahku menjadi kafir. Bagaimana caranya kalian menjadi kafir setelah Islam? Yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kalian saling membunuh di antara kalian, maka kalian kafir. Jadi mengatakan maksudnya kafir kecil, tapi Rasulullah namakan kafir untuk menunjukkan dosa besar, meskipun ditafsirkan dengan kafir asghar. Wa fi Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, atau lam yurih raihatal jannah, wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 aman. Siapa yang bunuh kafir mu'ahad, ini orang kafir tapi punya perjanjian damai dengan kita, maka dia tidak akan mencium bau surga. Sungguhnya bau surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi 40 tahun belum sampai surga sudah kecium aromanya. Ini belum masuk orang sudah cium. Ini ciumnya aja enggak, gimana masuknya? Cium aja enggak aromanya dari luar. Ya, ibarat kalau kita masuk di masjid, pintu Masjid Nabawi, belum masuk kita sudah merasakan dinginnya AC. Belum masuk pintu. Ya, tapi kita udah dekat. Ini 40 tahun sebelum sampai surga sudah kecium aromanya. Ya, pertanda dia akan masuk surga, tapi ini cium aja enggak. Gimana mau masuk surga? Wa hadhi uqubatu
qatili aduwillah. Ini hukuman bagi orang yang bunuh musuh Allah. Orang kafir muahad itu kafir musuh Allah, tapi dia punya perjanjian damai. Idza kana fi ahdi wa amani, jika dia dalam perjanjiannya dan dalam keamanannya. Fa kaifa uqubatu qatili abdihil mu'min? Bagaimana orang yang bunuh orang mukmin? Yang bunuh orang kafir aja, kafir muahad yang punya perjanjian damai dengan kita, tidak cium bau surga, bagaimana dengan mencium orang mukmin? Wa idza kanat imra'atun qad dakhalatin nar fi hirratin habasatha hatta matat ju'an wa atashan fara'aha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nari wal hirratu takhdishuha fi wajhiha wa sadriha fa kaifa uqubatu man habasa mu'minan hatta mata bighairi jurmin. Kalau ada wanita masuk neraka gara-gara mengekang seekor kucing sampai mati karena kelaparan dan kehausan, sehingga Nabi lihat wanita ini disiksa di neraka di mana kucing tersebut mencakar-cakar wajahnya di neraka, mencakar dada wanita tersebut, padahal dia gara-gara bikin kucing mati. Lantas bagaimana dengan orang yang mengekang seorang mukmin di penjara sampai mati tanpa ada dosa yang dia lakukan? Tentu lebih ngeri lagi di akhirat kelak. Wa fi ba'dhi sunan, dalam sebagian kitab-kitab sunnah, kitab-kitab sunan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallahi min qatli mu'minin bighairi haqq. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Dunia ini begitu luas, begitu indah, tapi lebih ringan di sisi Allah daripada seorang mukmin. Kenapa? Mukmin ini beribadah kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kita dengan beraninya menumpahkan darahnya. Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya mukmin ini tanpa hak. Maka saya nasihatkan diri saya pribadi maupun kepada kita semua, terutama di masa-masa fitnah, jangan ikut-ikutan fitnah, jangan ikut provokasi baik dengan tulisan dengan perkataan sehingga mengakibatkan ada mukmin yang terbunuh. Jangan sekali-sekali. Sudah banyak kejadian provokasi, provokator-provokator dengan tulisan mereka, dengan orasi-orasi mereka, akhirnya bertemulah dua kelompok kaum mukminin di jalan atau di mana, akhirnya saling bunuh-bunuhan. Ya. Sementara mereka provokator ini mundur, tidak berani, sehingga orang bodoh yang termakan provokasi mereka akhirnya meninggal. Entah siapa yang disalahkan. Jangan sampai perkataan kita, tulisan kita, orasi kita mempengaruhi orang lain untuk membunuh sesama mukmin, karena urusannya panjang di akhirat kelak. Meskipun seorang tidak melakukannya secara langsung, tapi terjadi pembunuhan gara-gara orasinya dan provokasinya, maka dia terkena getahnya di akhirat kelak. Wallahu taala alam bisawab. Sampai sini aja? Ya. Ya. Atau lanjut? Sampai sini aja. Sampai sini saja, insyaallah pertemuan berikutnya lebih penting lagi bagi kita, yaitu tentang bahaya zina dan jalan-jalan menuju zina. Ini yang juga sangat berbahaya, dosa yang mengelilingi kita seluruhnya. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tapi demikian saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.